Halo, kembali lagi dengan gua. Di sini gua akan ngejelasin ke kalian mengenai salah satu pelukis terkenal di Belanda, asal Belanda lebih tepatnya, yang namanya adalah Vincent William van Gogh. Di sini gua akan ngejelasin mengenai makna-makna lukisan dari Vincent William van Gogh. Namun sebelum itu gua akan ngejelasin sedikit tentang rekam jejak hidupnya. Kita sebut aja Van Gogh untuk mempersingkat nama beliau, yaitu Van Gogh merupakan salah satu pelukis pasca impresionis di Belanda yang menjadi salah satu tokoh terkenal dan berpengaruh dalam sejarah seni di Barat. Makna pasca impresionis itu sendiri adalah sebuah gerakan seni Prancis umum yang berkembang antara tahun 1886 sampai 1905, dari pameran impresionis terakhir sampai kelahirannya Faustin. Pasca impresionis timbul sebagai reaksi melawan perhatian para impresionis untuk penggambaran naturalistik dari cahaya dan warna karena penekanannya yang luas dan ada kualitas abstrak atau konteks simbolis. Van Gogh sendiri lahir pada tanggal 30 Maret 1853 di Zundert, Belanda, dan meninggal pada tanggal 29 Juli 1890. Jumlah karyanya kurang lebih yaitu 2.100 karya seni selama satu dasawarsa atau 10 tahun, yang mana 860 lukisan yaitu adalah lukisan minyak yang dibuat di kebanyakan di 2 tahun terakhir kehidupannya. Informasi tambahan bahwa Van Gogh juga mengalami psikosis dan waham. Yang belum tahu apa itu psikosis dan waham adalah, untuk psikosis adalah kondisi yang menyebabkan penderitanya sulit membedakan kenyataan dan imajinasi. Psikosis ditandai dengan munculnya halusinasi dan waham atau delusi. Untuk waham sendiri atau delusi adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat membedakan antara kenyataan dan khayalannya. Lalu, di sini gue akan ngejelasin tentang 5 saudara Van Gogh, yang mana salah satunya akan sangat berguna untuk menerjemahkan atau memaknai dari lukisan-lukisan Van Gogh. Yang pertama itu adalah Theo van Gogh, kedua adalah Cor van Gogh, yang ketiga ada Anna Cornelia van Gogh, yang keempat ada Will van Gogh, dan yang terakhir adalah Elisabeth Hubnerta du Quensne van Gogh. Ya, dan yang terakhir adalah Vincent van Gogh itu sendiri. Lalu, kakak Van Gogh yang paling berpengaruh untuk lukisannya, untuk menerjemahkan lukisan lebih tepatnya, yaitu adalah Theo lah, karena nanti Van Gogh tuh akan sering bertukar surat dengan Theo, dan dari surat-surat itulah banyak para peneliti atau penerjemah lukisan, gue kurang tahu namanya apa, tapi mereka menerjemahkan dengan bantuan surat-surat tersebut untuk mengetahui isi pikirannya Van Gogh itu sendiri. Jadi, dari kurang lebih 2.100 karyanya Van Gogh, nggak mungkin gue akan menerjemahkan atau menyimpulkan makna-makna lukisan Van Gogh dalam satu video doang, karena itu sangatlah tidak cukup. Jadi gue hanya memilih 3 lukisan yang sekiranya menurut gue itu adalah lukisan yang berkesan. Dan langsung aja, ini adalah lukisan yang pertama. Namanya adalah Almond yang berbakaran, atau bahasa Inggrisnya Almond Blossom, yang mana almond bermekaran ini merupakan lukisan yang dibuat pada tahun 1888 dan 1890 oleh Vincent van Gogh di Arles dan Saint-Rémy, Prancis Selatan. Lukisan itu menggambarkan pohon-pohon almond yang bermekaran. Pohon-pohon yang bermekaran dianggap yang dianggap istimewa oleh Van Gogh karena melambangkan kebangkitan dan harapan. Ia menikmati keindahan bunga-bunga tersebut dan merasakan kebahagiaan saat melukis pohon-pohon bermekaran. Dan terdapat informasi tambahan mengenai lukisan ini, yang mana Van Gogh pernah menulis gitu ya, setelah kelahiran keponakannya, kalimatnya seperti ini: "Aku langsung membuatkan gambar untuknya untuk digantung di kamar tidur mereka, cabang-cabang pohon almond yang bermekaran dengan layar langit berwarna biru." Layar langit biru. Jadi
dari lukisan ini gue merasakan kehangatan yang ingin disampaikan oleh Van Gogh dan kebangkitan dan harapan untuk mungkin keponakan-keponakannya pada saat itu. Oke, lanjut ke lukisan nomor 2, yaitu Pohon Zaitun series Van Gogh atau Olive Tree Van Gogh series, dibuat pada tahun 1889, yang mana dia sudah melukis 18 lukisan pohon zaitun dan kebanyakan di Saint-Rémy-de-Provence tahun 1889. Van Gogh itu sendiri tinggal di Saint-Rémy-de-Provence atas permintaannya sendiri, yang mana Saint-Rémy-de-Provence ini merupakan suaka atau rumah sakit jiwa yang ada di Perancis. Dan dia berada di sana dari bulan Mei 1889 hingga 1890. Dia melukis taman-taman di suaka tersebut, dan saat diizinkan untuk pergi keluar temboknya, dia pun menggambar pohon-pohon zaitun, cypress, dan ladang-ladang gandum di sekitarnya. Pada gambar yang pohon zaitun pada bulan Mei pohon zaitun sendiri memiliki arti khusus bagi Van Gogh, yaitu mewakili kehidupan, keilahian, dan siklus kehidupan. Pada gambar pohon zaitun bulan November memiliki arti muncul dari upayanya untuk melambangkan perasaannya tentang Kristus dan Getsemani. Gue kurang tahu cara sebutnya, oke. Lalu ada lukisan pemetikan zaitun, itu menunjukkan arti, yaitu hubungan antara manusia dan alam dengan menggambarkan salah satu kitaran kehidupan, pemanenan atau kematian. Mereka juga memberikan contoh bagaimana individu melalui persekutuan dengan alam dapat terhubung dengan Tuhan. Van Gogh mendapat ketenangan dan kelegaan dalam interaksinya dalam alam, dibuat pada tahun 1889 penyakit dan gejolak emosi, namun lukisan tersebut dianggap sebagai salah satu karya terbaiknya. Yang ketiga adalah lukisan malam bintang The Star Night, yang diciptakan di tempat yang sama seperti lukisan sebelumnya, yaitu di rumah sakit jiwa tersebut, dan yang mana Van Gogh menciptakan karya yang paling terkenal ini, yaitu lukisan ini menggambarkan pemandangan dari jendela kamarnya yang ada di sana, dan lukisan tersebut sudah berada di koleksi permanen Metropolitan Museum of Art. Lalu, walaupun banyak surat yang dituliskan oleh Van Gogh, dia hanya bercerita sedikit tentang The Star Night. Salah satunya dia pernah menyebutkan dalam suratnya ketika dia mengirim suratnya ke Theo, yaitu saudaranya, pada sekitar tanggal 20 September 1889, ketika ia memasukkan ke dalam daftar lukisannya yang ia kirimkan ke saudaranya di Paris, mengacu pada itu sebagai belajar malam, pembuktian dan pemotretan, serta pintu masuk ke tambang, dan sisanya tidak mengatakan apapun kepadanya. Maksud kalimat sisanya itu mencakup The Star Night. Jadi dia memutuskan untuk menahan 3 lukisan dari kumpulannya ini untuk menghemat uang ongkos kirim. The Star Night ini juga salah satu lukisan yang tidak dia kirimkan, dan terakhir dalam suratnya kepada pelukis Emily Bernard pada akhir November 1889, Van Gogh menyebut lukisan itu sebagai kegagalan. Lalu ada pun rangkuman, jadi dari hasil riset gue ternyata tuh banyak banget yang menerjemahkan atau memaknai dari lukisan Star Night ini sendiri. Dan dari kebanyakan itu banyak sudut pandang orang-orang juga. Jadi gue ngambil dari salah satu sumber yang mana sudah merangkum itu semua. Lalu ini adalah makna dari bagian-bagian atau part of lukisan tersebut. Yang pertama itu adalah makna simbol dari pohon cemara dari Star Night, menekankan simbolisme pohon cemara bergaya di latar depan menghubungkan dengan kematian dan bunuh Van Gogh, namun cemara juga mewakili keabadian. Dalam lukisan itu, pohon itu mencapai langit, berfungsi sebagai penghubung langsung antara bumi dan langit. Van Gogh mungkin telah membuat lebih banyak pernyataan penuh harapan daripada yang dipuji banyak orang. Interpretasi positif dari simbolisme scriptus ini mengingatkan kembali pada sebuah surat kepada saudaranya di mana Van Gogh menyatakan dengan kereta api yang melaju ke bintang-bintang. Lalu ada gambar galaksi pusaran air yang mana dalam bukunya tahun 2015 Cosmographis
dari Michelle Benson berpendapat bahwa inspirasi di balik pusaran khas di langit Star Night karya Van Gogh adalah gambar tahun 1845 oleh astronot William Parsons Early of Rose dari galaksi pusaran air. Lalu ada bagian penggambaran Venus, penelitian telah mengonfirmasi bahwa bintang pagi yang dominan dalam lukisan itu sebenarnya adalah Venus, yang berada di posisi yang sama pada saat Van Gogh mengerjakan Star Night, dan itu akan bersinar terang seperti yang dilukiskan oleh Van Gogh. Lalu yang ketiga itu terdapat gambar bulan 3/4 penuh. Bulan dalam lukisan itu tidak akan berada dalam fase bulan sabit seperti yang ditunjukkan pada saat Van Gogh melukis Malam Berbintang. Pada kenyataannya itu akan menjadi gibbous atau sekitar 3/4 penuh. Lalu ada efek pengobatan. Ahli patologi Paul Wolff mendalilkan pada tahun 2001 bahwa kesukaan keseniman pada warna kuning dalam lukisan seperti Star Night dihasilkan dari terlalu banyak mengonsumsi digitalis, pengobatan pada zamannya untuk epilepsi. The Star Night adalah salah satu karya seni Van Gogh. Museum of Modern Art MoMA di New York membeli The Star Night oleh seorang kolektor pribadi pada tahun 1941. Sejak itu Star Night menjadi lukisan Van Gogh yang paling dikenal. Dan itu aja informasi yang bisa gue sampaikan ke kalian. Jika ada salah kata, gue mohon maaf, dan bisa kalian koreksi aja di kolom komentar. Dan terima kasih yang udah menonton video ini sampai selesai, dan see you!